Perkenalkan, nama saya Resma Zevania Aurelianti. Saya dari kelompok 1 dengan NIM 206130001. Jadi saya akan mempresentasikan tentang material farmasi. Di belakang saya ini sudah terdapat mind map dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Jadi saya akan mempresentasikan tentang material farmasi lebih luas lagi. Jadi material farmasi itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu serbuk, padatan kristal, dan cairan. Nah, dari material farmasi ini tidak bisa diterima langsung oleh pasien. Maka kita itu kenapa sih harus mengerti apa itu pentingnya mengerti tentang material farmasi? Yaitu kita harus bisa mengubah material farmasi menjadi bentuk sediaan atau diubah agar bisa diterima oleh pasien. Kemudian contohnya ya, itu ada bentuk padatan kristal, yaitu metil salisilat. Nah, itu menimbulkan efek analgetik untuk pereda nyeri. Kemudian serbuk pada mata itu kan nggak bisa ya langsung, jadi kita harus ubah dari bentuk serbuk itu menjadi sediaan yang bisa diterima untuk mata. Nah, jadi kita tuh harus bisa mengenal masing-masing karakter material farmasi agar bisa diubah menjadi bentuk sediaan. Kemudian bentuk sediaan itu apa? Nah, bentuk sediaan itu suatu bentuk yang bisa langsung diterima oleh pasien. Contohnya tablet, krim, sirup, emulsi. Kemudian ada material farmasi, dia itu memberikan efek terapeutik atau bersifat bahan tambahan agar bisa menjadi bentuk sediaan. Rata-rata dari bahan sediaan memiliki efek farmakologi, namun dalam bentuk material utuhnya tidak bisa langsung diberi ke pasien. Maka itu harus diubah menjadi bentuk sediaan terlebih dahulu. Kemudian ada ilmu farmaseutik. Dia itu mengubah material farmasi dari bentuk ruahan menjadi bentuk sediaan. Nah, kemudian itu ada sifat fisikokimia ya. Kita itu harus mengetahui sifat fisikokimia terlebih dahulu. Kemudian ada pengaruh farmaseutik. Nah, pengaruh farmaseutik itu ada 3, yaitu kelarutan, disolasi, dan BA atau bioavailability. Kemudian BA itu sendiri adalah bahan dari kesediaan hayati dari bahan obat di dalam darah. Nah, semakin banyak obat di dalam darah, semakin efektif obat memberi efek terapeutik. Kemudian ada bentuk kristal. Bentuk kristal itu adalah zat padat yang strukturnya sangat teratur dan bisa dilihat menggunakan alat mikroskopis. Di kebalikan dari bentuk padatan kristal sendiri itu ada bentuk amorf. Bentuk amorf itu zat padat yang strukturnya tidak teratur, namun ada yang teratur, tapi tidak ada di setiap struktur. Jadi ada yang teratur tapi tidak di setiap struktur dari amorf tersebut. Nah, perbedaan dari padatan kristal dan amorf sendiri itu adalah kelarutan dan stabilnya. Kalau kristal, kelarutannya itu rendah, namun stabilitasnya itu tinggi. Kalau amorf itu kelarutannya yang tinggi, namun stabilitasnya itu kurang stabil. Kemudian ada karakteristik dari material farmasi. Itu bisa dilihat menggunakan XRG atau bisa disebut dengan X-ray diffraction. Nah, ada juga modifikasi dari material farmasi, yaitu menggunakan teknik dispersi padat. Contohnya pada itu material farmasi kristal, dia itu harus menggunakan teknik dispersi padat. Nah, teknik dispersi padat itu untuk meningkatkan stabilitas dan kelarutan yang rendah. Tadi itu pada kristal kelarutannya rendah namun stabilitasnya tinggi. Nah, untuk menaikkan kelarutan itu kita harus menggunakan dispersi padat. Kemudian pada amorf, dia itu stabilnya kan rendah, kita harus menggunakan dispersi padat untuk menaikkan stabilitasnya. Nah, selanjutnya itu ada polimerfisme. Nah, polimerfisme sendiri itu adalah struktur kimianya sama, namun
orientasi struktur. Nah, itu beda. Contohnya ada oleum kokoa atau lemak coklat. Nah, lemak coklat itu dilihat berdasarkan suhunya, karena suhu itu berpengaruh terhadap sifat fisikokimianya. Titik lebur dari polimorfisme itu memiliki titik lebur yang berbeda-beda ya. Jadi karena titik lebur yang berbeda-beda tersebut ada stabilnya juga. Nah, stabil dari titik lebur polimorfisme itu sendiri adalah di angka 25 sampai 30 derajat. Nah, itu tergantung karakteristik polimorfisme atau polimorfisme lemak coklatnya. Kemudian ada yang namanya itu ritonavir. Nah, ritonavir itu terbagi dari bentuk 1 dan bentuk 2. Kalau ritonavir bentuk 1 itu stabilnya rendah namun mudah larut. Kalau bentuk yang kedua itu stabil namun kelarutannya itu rendah. Nah, selanjutnya ada sulfat. Sulfat itu adalah kristal padat yang mengandung solven. Kemudian ada hidrat. Hidrat itu adalah struktur solven yang berupa air. Kemudian di sini ada karakterisasi. Nah, yang terakhir ini adalah karakterisasi. Karakterisasi itu ada 4. Yang pertama itu X-ray diffraction. Tadi itu untuk melihat karakteristik dari material farmasi. Kemudian ada spektrofotometer. Nah, spektrofotometer ini data berupa panjang gelombang maksimal dari suatu senyawa. Nah, setiap material farmasi itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Panjang gelombangnya itu bersifat khas dari material farmasi, misalnya kayak contohnya paracetamol. Nah, paracetamol itu memiliki panjang gelombang yang khas. Pokoknya setiap material farmasi itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Nah, FTIR ini adalah alat untuk melihat spektro dari padatan atau cairan dan gas. Setiap spektra memiliki gugus fungsi. Nah, yang keempat terakhir ini ada DST atau differential scanning calorimetry. Sekian dari presentasi saya, Resma Tiffany Aurelianti. Saya ucapkan terima kasih.